Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai determinan matriks ya. Nah, determinan matriks ini kita akan mempelajari untuk matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Yang pertama untuk ordo 2x2 dulu ya. Di sini diketahui ada sebuah matriks A. Ordo 2x2 masih ingat ya. Ordo 2x2 itu berarti dia memiliki baris 2 dan kolomnya 2. Nah, baris pertama kan AB, baris kedua CD itu. Terus kolom pertama AC, kolom kedua adalah BD, gitu ya. Nah, sekarang ditanyakannya misalnya ditentukan determinan A-nya berapa. Nah, untuk menentukan determinan A, kalian tinggal cari selisih dari perkalian matriks secara diagonal ya. Nah, di sini kan kalian tahu matriks A itu adalah A, B, C dan D. Nah, untuk mencari determinan A-nya, kalian cukup kalikan secara diagonal. A kalikan dengan D, kemudian B dikalikan dengan C. Selisihnya berapa? Jadi AD kurangi dengan BC. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan contoh di sini. Diketahui misalnya matriks P elemennya itu adalah 5, 2, 3, 4. Ditanyakannya itu adalah berapa determinannya. Determinan dari matriks P. Nah, untuk menjawabnya kalian cukup kalikan secara silang ya. Berarti di sini 5 kali 4 dikalikan dengan 3 kali 2 untuk menjawabnya. Nah, untuk P, determinan P berarti 5 dikalikan dengan 4 kurangi 2 kali dengan 3. 5 kali 4 ada 20, 2 kali 3 ada 6. Jadi hasilnya adalah 14. Itu untuk matriks ordo 2x2. Nah, sebetulnya setelah determinan matriks itu kita akan melanjutkan kepada inverse matriks. Nah, inverse matriks ini formulanya kita kasih jarak dulu di sini. Nah, untuk inverse matriks, misalnya di situ ada matriks A ya 2x2. Kalau misalnya di sini ditanyakannya itu adalah inverse matriksnya, tentukan inverse matriks A. Nah, untuk menentukan inverse matriks A, formulanya itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin A itu seperti apa? Nah, tadi kan matriks A itu ini elemennya. Nah, kalian tentukan saja adjoin A itu, misalnya di sini ya. Untuk menentukan adjoin A, posisi A dan D itu ditukar. Posisi A dan D itu ditukar, jadi D di sini, A di sini. Kemudian untuk B-nya dikalikan dengan negatif, berikut juga dengan C. Itu adalah adjoin daripada A. Nah, sekarang kalau misalnya ditanyakannya itu inverse matriks A, untuk menjawabnya berarti determinan A itu berapa tadi? Ya, AD kurangi BC. Nah, di sini misalnya ke contoh yang ini ya, matriks P. Ke contoh ya, di sana matriks P itu elemennya itu adalah 5, 2, 3 dan 4. Nah, kita cari dulu nih adjoinnya ya. Kita tentukan dulu adjoin A-nya. Adjoin A-nya itu posisi 5 dan 4 ditukar, 4, 5, kemudian negatif 2 dan negatif 3. Seperti itu ya, itu untuk adjoin A. Kemudian jawab ya, kita akan jawab. Ini dari contoh ini ya, jika ditanyakannya itu adalah
inverse matrixnya. Jawab. Nah, untuk mencari P inverse itu 1 per determinan A. Determinannya itu adalah 14 ya. Determinannya kita sudah menghitung, untuk P-nya itu adalah 14. Kemudian dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya itu adalah 4, negatif 2, negatif 3, dan 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya bagaimana? Kalian tinggal kali-kalikan ke setiap elemen gitu ya. Nah, di sini 1 per 14 dikalikan dengan 4 ya. Kalikan dengan 4. Kemudian 1 per 14 dikalikan dengan negatif 2. Gitu. Ya, terus 1 per 14 dikalikan dengan negatif 3. Gitu. Kemudian 1 per 14 dikalikan dengan 5. Nah, ini kalian selesaikan. Nah, 1 kali 4, 4 ya. 4 per 14 gitu. Kemudian 1 kali negatif 2 per 14 gitu ya. Kemudian negatif 3 kali 1, negatif 3 per 14 juga. Terus ini 5 kali 1, 5 per 14. Nah, yang bisa disederhanakan silakan sederhanakan, kalaupun tidak apa-apa. Tapi lebih baik disederhanakan. Ini misalnya kalian bagi 2. Jadi 2 per 14 bagi 2, 7. Ini bagi 2 juga, jadi negatif 1 per 7. Ini sudah sederhana ya. Nah, ini juga sudah sederhana. Nah, ini merupakan hasil dari inverse P. Jadi jika ditanyakan determinan P seperti ini, caranya tinggal selisih daripada diagonal itu sendiri. Kalau misalnya ditanyakannya inverse, nih, tanyakan inverse, kalian pakai formula yang ini. 1 per determinan P dikalikan dengan adjoin daripada P. Salah ya ini. Harusnya adjoin P. Ya, adjoin P seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk selanjutnya tentang determinan ordo 2 kali 2 kan tadi ya, berarti sekarang untuk ordo 3 kali 3. Misalnya di sini ada matriks A, ordonya 3 kali 3 ya anak-anak. Nah, untuk ordo 3 kali 3, elemennya kan lebih banyak ya, karena barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ditanyakannya itu adalah determinan A sama selisih dari perkalian secara diagonal. Namun agar kalian tidak terkecoh atau kalau belum bisa langsung, kalian boleh membuatnya seperti ini. Tulis A, B, C semua elemen. Nah, untuk kotretannya itu kalian tulis 2 kolom di awal sebelah kanan. Elemennya itu A, B, D, E, dan GH. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian baru bisa mencari perkalian antara diagonalnya. Misalnya A dan E, I gitu ya. A, E, I. Berarti di sini kalau A dikalikan dengan E dikalikan dengan I gitu kan. Ditambah dengan selanjutnya B, F, dan G gitu ya. Perkalian antara B, F, dengan G seperti itu. Kemudian ditambah C, D, H ya. C, D, H. Kemudian kurangi. Nah, tadi kalau misalnya ini ditambah ya. Kalau misalnya kita memulai perkaliannya dari atas itu ditambah, kalau misalnya dimulai dari bawah itu dikurangi karena kita akan mencari selisihnya. Nah, untuk ini dari bawah G, E, C. Ya, kita pisahkan saja, bedakan saja warnanya. Nah, ini G kalikan dengan E, kalikan dengan C. Gitu ya. Kemudian H, F, A. Nah, di sini H, F, A. Kemudian dikurangi lagi yang terakhir itu I, D, B. Ya, I, elemen I kali D kalikan dengan B. Nah, itu untuk menentukan determinan A pada ordo 3 kali 3. Memang harus lebih teliti. Kenapa? Ini tuh harus semuanya terkalikan elemennya. Kalau misalnya kalian lihat E ini tidak seperti terkalikan padahal sudah ada di sini ya, sudah terkalikan.
Bu, ini D-nya nggak terkalikan? Ada, di sini udah terkalikan. Karena si A, B, D, E, G, H yang warna kuning ini adalah bayangan agar kalian itu semua elemen yang ada di matriks A itu terkalikan semua, dan selisihnya bagaimana. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Contoh misalnya di sini ada matriks P, matriks Q ya, tadi matriks P, elemennya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 2, 0 misalnya itu ya, seperti itu. Kemudian ditanyakannya itu adalah tentukan determinan daripada Q. Nah, jawab. Untuk menentukan determinan dari Q, ingat ya, kalian buat bayangan saja dulu, bayangan dari kolom pertama dan kedua, agar semua elemen itu terkalikan semua dengan sempurna. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 2, 0. Nah, ini tuh adalah matriks Q kan ya. Nah, kalian buat bayangannya di sini. Dia elemen 5, 4, 2, 1, 0, 2. Nah, seperti itu. Baru kalian selesaikan ya. Selesaikan, perkalikan. 5 kali 1 kali 0. Boleh langsung kalian jawabannya boleh ditulis dulu. 5 kali 1 kali 0 ditambah 4 kali 2 kali 0. 4 kali 2 kali 0 seperti itu. 3 kali 2 kali 2 tambah 3 kali 2 kali 2 seperti itu. Nah, itu kan udah selesai ya, yang di atasnya sudah ditambah semua, positif semua. Kemudian yang bawahnya itu kita negatif ya, atau dikurangi. 0, 1, 3, berarti 0 kali 1 kali 3 kurangi 2, 2, 5, 2 kali 2 kali 5 seperti itu. Kemudian terakhir dikurangi 0, 2, 4 ya, 0 kali 2 kali 4. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan ya, selesaikan. 5 kali 1 kali 0 itu adalah 0, 4 kali 2 kali 0 adalah 0, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Nah, ini ya, mau pakai kurung berarti tinggal kurangi, kalau enggak ya berarti disesuaikan dengan ininya ya, dengan operasinya. Mau langsung juga boleh seperti ini. Kemudian 0 kali 1 kali 3 0, kurangi 2 kali 2 4, 4 kali 5 20, kurangi 0 kali 2 kali 4 0 gitu ya. Jadi hasilnya berapa? 12 kurangi dengan 20, hasilnya itu adalah negatif 8. Nah, itu untuk menentukan determinan dari ordo 3 kali 3. Kemudian bagaimana cara menentukan inverse-nya? Sama, cara menentukan inverse matriksnya kalian kan udah ketemu ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa determinan dari Q itu adalah negatif 8 ya. Nah, kalau misalnya ingin ditanyakan inverse matriks, kita contohnya lanjut saja ya di sini. Kalau misalnya inverse matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk inverse matriks ordo 3 kali 3 itu sama formulanya ya. Kalau mencari inverse matriks Q berarti 1 per determinan Q kalikan dengan adjoint Q. Nah, untuk adjoint Q, karena dia matriks ordo 3 kali 3, kalian bisa menggunakannya itu dengan cara minor cofactor. Nah, minor cofactor itu seperti apa? Karena beda ya. Kalau tadi ordo 2 kali 2, kalian tinggal tukar posisi A dan D, kemudian dikalikan elemen C dan elemen B-nya dengan negatif. Namun kalau misalnya di ordo 3 kali 3, kalian harus mencari minor cofactornya. Seperti apa? Syaratnya untuk mencari adjoint daripada matriks Q dulu ya.
Nah, untuk mencari adjoint key kita tahu bahwa matriks key itu elemennya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 2, 0. Seperti itu ya. Nah, untuk minor kofaktor yang pertama minor dulu ya. Kita tentukan minornya dulu. Nah, yang pertama itu kita tentukan minornya dulu. Ya, yang pertama kita tentukan minor dulu. Bagaimana cara menentukan minor? Itu kalian menentukan matriks 2 kali 2-nya. Cuman caranya kalian harus highlight ya. Misalnya di sini minor 1 kali 1. Nah, untuk minor 1 kali 1 itu kalian tinggal tutup yang pertama ini ya, dengan baris pertama dengan baris kedua. Nggak kelihatan ya, baris pertama nggak kelihatan ya. Nih, baris pertama dengan kolom pertama itu kalian tutup ya. Nah, kalian tutup baris pertama dengan kolom pertama, berarti kan dia jadi yang ini ya matriksnya. Berarti si M11 itu adalah 1, 2, 2, 0. Nah, kalian tentukan 1 kali 0 kurangi 2 kali 2. Hasilnya itu adalah 4, negatif 4 ya. Langsung aja deh. 0 kurangi 4 yaitu negatif 4. Itu untuk minor 11. Kemudian kalau misalnya minor 1 kali 2 itu artinya baris pertama, ini hapus ya, artinya baris pertama dengan baris kedua itu ditutup atau dihapus. Jadi untuk matriks 1, 2 nya itu adalah 2, 2, 0, 2. Ini nih, yang ini, elemen ini yang tidak terhapus, yang tidak tertutup. Jadi kalian tutup seperti itu ya. Baru kalian tulis di sini 2 kali 2 inverse-nya kan, inverse order 2 kali 2 masih ingat kan? 0 kali 2 berarti 4 kurangi 0 sama dengan 4 gitu. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk matriks 1 kali 3 berarti bagaimana? Matriks 1 kali 3 berarti baris ke 1 kolom ketiga yang ditutup. Nah, kelihatan kan ya? Berarti matriksnya 2, 1, 0, 2. 2 kali 2 dikurangi 1 kali 0. Seperti itu ya. 2 kali 2 4, 1 kali 0 0. Hasilnya 4. Gitu. Ya, itu mencari M11 dulu. Nah, kemudian salah deh. Kemudian untuk M22-nya kita kasih garis saja ya di sini ya. Untuk M21 sekarang. Nah, untuk M21 berarti baris kedua kolom ke-1 itu kalian highlight atau kalian tutup ya, biar kelihatan bedanya. Nah, matriks baris kedua dan kolom ke-1 tutup berarti apa? Elemennya 4, 3, 2, 0 ya. 4, 3, 2, 0 berapa? 4 kali 0 0 kurangi 3 kali 2 6, berarti negatif 6. Bisa langsung ya. Selanjutnya kita langsung aja. Kemudian M22, coba M22 berarti ini yang di highlightnya ya. M22 berarti 5, 3, 0, 0. Bisa langsung ya. 5 kali 0 0, 3 kali 0 0, berarti hasilnya 0. Kemudian M23 berarti yang di highlightnya
itu adalah baris kedua dan kolom ketiga, berarti dia elemennya 5, 4, 0, 2. Kemudian kalikan di sini 5 kali 2 10, kurangi 4 kali 0 0, berarti hasilnya 10. Kemudian untuk itu kan baru baris kedua, sekarang baris ketiga ya. Nah, untuk baris ketiga misalnya di sini yang dihaliknya baris ketiga dengan pertama nih. Ya, berarti M baris ketiga dan pertama gitu ya. Langsung aja deh ya. M31 nya itu berarti elemennya 4, 3, 1, 2. Nah, hasilnya berapa? 4 kali 2 8, 3 kali 1 3, berarti jawabannya adalah 5. Kemudian di sini dengan baris kedua. Nah, dengan baris kedua untuk M32 siapa elemennya? 5, 3, 2, 2 dia. Berarti 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, hasilnya 4. Kemudian M33 berarti yang baris ketiga yang di highlight ya. Nah, ini berarti elemennya apa saja? 5, 4, 2, 1 gitu ya. 5, 4, 2, 1, berarti 5 kali 1 5, 4 kali 2 8, hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti itu. Nah, ini baru minornya. Kemudian kita akan menentukan kofaktornya. Untuk menentukan kofaktor, nah, kita tulis di sini ya. Untuk hasil dari minornya. Hasil dari minornya itu M11 itu hasilnya itu adalah negatif 4. Terus untuk M12 yang tadi kita hitung hasilnya 4 juga. M13 hasilnya 4 juga. Nah, kemudian untuk yang M21 hasilnya negatif 6 tadi ya. M22 hasilnya adalah 0. M23 hasilnya adalah 10. Kemudian untuk yang M31 itu adalah 5, M32 adalah 4, M33 adalah negatif 3. Sekarang kita akan menentukan kofaktornya. Yang kedua itu adalah kofaktor. Untuk menentukan kofaktor ya, untuk menentukan kofaktor ini, untuk menentukan kofaktor ini kalian pakai formula negatif 1 kali IJ kalikan dengan MIJ. Nah, I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Nah, misalnya yang ini dulu. Untuk yang baris pertama dulu ya. Misalnya kofaktor 1 1, berarti baris ke 1 kolom ke 1. Nah, negatif 1 kolom ke 1, si I-nya tuh, J-nya tuh juga kolom ke 1 dikalikan dengan M11. Ya, nah kita tahu M11 itu hasilnya negatif 4. Jadi di sini negatif 1 pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4. Nah, pangkat 2 itu artinya negatif 1 ke negatif 1 hasilnya 1 dikali dengan negatif 4. Hasilnya negatif 4. Nah, setelah itu paham nggak? Selanjutnya sama untuk K12 sampai K33 itu kalian cari. Dibuahkan langsung saja ya, atau satu kali lagi. K12 berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 ya, karena barisnya 1 kolomnya kedua dikalikan dengan minor 1 2. Nah, minor 1 2 ini kan ini ya 4 gitu ya, tinggal masukkan negatif 1 pangkat 3 dikalikan dengan 4 ya, berarti di sini negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah negatif 4 ini ya untuk K12. Dilanjutkan semuanya ya, misalnya untuk M21
M1 3 sekarang. Kofaktor untuk 1 3. Sama ya. Negatif 1 pangkat 1 tambah 3 kali, langsung aja kali 4 gitu ya. Nah, negatif 1 pangkat 4 itu adalah 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4. Ini ya, Kak 1 3. Kemudian untuk baris kedua 1 ya. Baris kedua kolom ke 1. Nah, berarti negatif 1 pangkat 2 ditambah 1 dikalikan dengan ini ya, 6 ya. Negatif 6. Berarti negatif 1 pangkat ganjil ya. Berarti hasilnya negatif 1 dikali dengan negatif 6. Hasilnya adalah 6. Ini ya. Kemudian untuk K22. K22 itu berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 2 dikalikan dengan ini 0 ya. 0. Wah, berapapun ini hasilnya pasti 0 ya. K23. K23 silakan prosesnya kalian coba hitung sendiri, caranya seperti ini yang Kak 11 ya, mungkin sudah paham. Kalau tidak boleh chat ibu nanti ya di ke WA ibu. Nah, K23 kita lanjut, berarti 2 tambah 3 dikalikan dengan 10 ini ya, kalikan dengan 10, berarti 2 tambah 3 itu 5 ya. Kalau pangkat ganjil hasilnya ini negatif 1 kali 10, berarti hasilnya 10. Nah, seperti itu. Sekarang untuk yang kofaktor yang ini, kofaktor 3 kali 3, K3 kali 3. K3 kali 3, oh ini K3 kali 3. 2 kali 3, oh benar. Ini K2 kali 3. Sekarang yang ini untuk yang hijau ya. Kofaktor 3 kali 1 berarti negatif 1 kali pangkat 3 tambah 1 kali M-nya itu adalah 5 ya. 5 berapa? Pangkat 4 berarti positif ya. Kali 5 hasilnya 5. Terus kofaktor 32 berarti negatif 1 pangkat 3 tambah 2 kali M32 nya adalah 4 kali 4, berarti sama dengan negatif 1 kali 4, hasilnya negatif 4 gitu ya. Terus yang terakhir kofaktor 3 kali 3 nya adalah negatif 1 kali 3 tambah 3 kali negatif 3 ini ya. Hasilnya negatif 3 sama dengan pangkatnya genap ya, 3 tambah 3 6 genap, berarti dia positif 1 kali negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, di sini sudah ketemu kofaktornya ya. Kofaktor dari matriks Q itu adalah negatif 4 untuk posisi satu-satunya, kemudian masih baris 1 ya, terus negatif 4 juga, kemudian 4, K21 nya ini 6, kemudian 0, kemudian 10, kemudian baris ketiganya itu adalah 5, negatif 4, dan negatif 3. Nah, ini kofaktornya. Setelah kalian mengetahui nilai kofaktor, baru kalian bisa menentukan adjoinnya. Adjoin daripada K. Adjoin dari K itu adalah dikalikan dengan positif, negatif gitu. Nah, ini dikalikan, diawali dengan positif kali negatif, positif kali negatif. Kita beda warna saja ya. Misalnya di sini, nah negatif 4 ya, dikalikan positif tetap negatif 4 ya. Kemudian negatif 4 dikalikan negatif jadi positif, negatif, positif, negatif gitu. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, itu dikalikan itu ya. Sekarang negatif kali negatif 4 ya, positif 4, positif juga tetap. 6 kali negatif, negatif 6. 0 tetap 0. 10 kali negatif, negatif 10.
5 kali positif 5, negatif kali negatif positif 4, negatif kali positif negatif 3. Nah, ini adalah adjoint K-nya. Sehingga kalau misalnya ditanyakannya matriks Q inverse-nya, tadi udah tahu ya, 1 per determinannya itu negatif 8 ya, dikalikan dengan adjoint-nya adalah negatif 4, 4, 4, negatif 6, 0, negatif 10, 5, 4, negatif 3. Nah, ini bisa selesai sampai sini. Tapi kalau misalnya mau disederhanakan, silahkan kalian mengalikan antara ini 1 per negatif 8 terhadap tiap item ini, ya, tiap elemen-elemen yang ada di adjoint key ya, ini salah. Adjoint key ya, terhadap adjoint key. Nah, seperti itu. Kali-kalikannya sama dengan dengan inverse 2 kali 2 ya. Kalian kali-kalikan 1, jadi dia ketemu matriks Q inverse-nya berapa. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, jika ada yang ditanyakan boleh WA Ibu ya. Terus untuk soalnya silakan dikerjakan di buku catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.